ini menarik ya, mengulik-ngulik pernyataan Mahfud MD. Ada 2 berita yang saya ingin kulik di sini, yaitu enggak mungkin jadi presiden, Mahfud MD ramai, Anies Baswedan bakal gagal nyapres, ramal ya, gagal nyapres. Oke. Pilpres 2024 Mahfud MD ogah endorse Anies Baswedan, alasannya nyelekit. Luar biasa ya Mahfud. Ya begitulah, jadi pencinta Anies dan pembenci Mahfud ya, nggak perlu juga gitu-gitu amat ya, biasa saja. Justru kita harus melihat psikologi Mahfud MD, kenapa dia tidak mengendorse Anies ya. Begini saudara sekalian, paling gampang adalah saya mengatakan bahwa pertarungan 2024 itu pertarungan antar generasi, andai Prabowo maju sebagai calon presiden. Tetapi kalau head to headnya antara Anies dan Ganjar, maka berasal dari generasi yang sama. Mahfud MD itu adalah generasi 60-an. Jadi banyak generasi 60-an itu. Ya, orang yang sudah 60-an. Generasi berikutnya 70-an, yang 80-an belum ada. Kemudian yang akan mentas seperti Anies ini 50-an. Bahkan di bawahnya 40-an AHY juga ikut mentas. Secara psikologi Mahfud MD pastilah lebih mengendorse orang yang generasinya ke atas bukan ke bawah. Karena kecenderungan pemimpin itu begini, dia memilih orang yang levelnya di bawah dia, kecenderungannya. Kalau tidak punya orang yang levelnya di bawah dia, ya terpaksa yang di atas dia usianya. Tapi kalau bisa, cari yang usianya di bawah dia. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan maju sebagai presiden dan terpilih, saya sudah membayangkan itu kabinetnya mayoritas akan terdiri usia 40-an, usia 50-an. Yang 60-an barangkali diafkir semua. Ya 1-2 mungkin masih ada. Misalnya jabatan-jabatan tertentu seperti Menko Polhukam misalnya. Karena membutuhkan senioritas. Tapi senioritas yang dia juga acceptable. Maka dalam psikologi politik yang demikian wajar saja Mahfud MD akan lebih mengendorse orang lain. Nah itu satu alasan. Misalnya yang berhadapan adalah Prabowo Anies, dia akan endorse Prabowo. Sama seperti memori 2014, balik lagi karena dia ketua tim kampanye Prabowo Hatta waktu itu ya, Prahara, Prabowo Hatta Rajasa. Lalu sobat era sekalian, selain itu dia akan mengendorse orang yang hari ini sama dalam rezim yang sama dengan dia. Nah, dalam rezim yang sama dengan Mahfud MD itu adalah Prabowo Subianto sama-sama satu kabinet dan Ganjar Pranowo yang dipersepsikan sebagai bagian dari istana juga. Jadi nggak mungkin dia memang ke Anies Baswedan dalam konteks seperti ini. Walaupun sama-sama Jogja. Kita tahu bahwa Mahfud MD dari Jogja, Anies Baswedan dari Jogja juga. Itu yang kita harus pahami ya, psikologi politik. Jadi pilihan-pilihan orang itu bukan karena semata-mata value, nilai atau posibilitas kemenangan, tapi kadang-kadang lebih pada kedekatan personal ya. Jadi personal relationship atau psikologi masing-masing. Lebih enaknya dengan mana? Kadang-kadang orang mempermasalahkan betul gara-gara misalnya dia WA-nya nggak dijawab, teleponnya nggak dijawab, itu saja bisa membuat orang kemudian mengalihkan dukungannya karena tidak dihargai secara pribadi. Ini memang psikologi seperti itu nggak bisa dihindarkan, terutama kepada tokoh-tokoh senior ya yang sudah menjabat pada jabatan publik sebelumnya. Ketika anak-anak muda ini mencueki atau katakanlah cenderung tidak memberikan ruang kepada orang tua, mereka akan beralih kepada tokoh yang lebih senior lagi. Itu masuk akal. Jadi 2 alasan Mahfud akan mencari tokoh yang lebih senior agar dia masih masuk di dalam skema permainan tokoh tersebut, skema tim tokoh tersebut. Yang kedua, tentu dia memilih orang yang sekarang satu rezim dengan dirinya ya, bukan berbeda rezim atau yang mau menggantikan rezim. Coba kita bacakan sedikit Mahfud MD ya. Pilpres 2024, Mahfud MD ogah endorse Anies Baswedan, alasannya nyelekit. Nyelekitnya apa ya? Baru-baru ini Mahfud MD menyatakan sikap politik terkait dukungan Pilpres 2024. Mahfud MD dalam kesempatannya seperti lansiran serang.com dari channel YouTube Metro TV secara terang-terangan menyatakan ogah mendukung Anies. Lucu juga ya channel YouTube-nya Metro TV.
Alasan tidak mendukung Anies bakal calon presiden dari Nasdem karena sudah jatuh hati kepada sosok calon presiden yang lain ya, pasti kepada Prabowo. Pernyataan Menko Polhukam sangat nyelekit, apalagi katanya peluang mantan gubernur DKI jadi presiden sangat minim. Peluang Anies Baswedan jadi presiden kecil, bahkan tidak ada sama sekali, kata Menko Polhukam. Kata Mahfud MD lagi, saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang 3 itu susah karena partai lain sudah punya sikap. Enggak mungkin, kata Mahfud. Punya sikap atau sudah dikunci? Kalau sikap saja dikunci sudah ya tepatnya. Ia menilai sikap parpol rumit dan katanya lagi rekam jejak Anies tercatat ada tersandung masalah hukum. What? Masalah hukum apa? Ini bisa jadi sandungan untuk mendapatkan RI 1, kata Mahfud. Nah ini yang katanya tadi jorok ya. Kalau ada, enggak ya. Kok tiba-tiba orang bermain spekulasi publik. Walau demikian ia tidak mengurai masalah hukum seperti apa yang membuat Anies tidak bakalan mendapat kursi RI 1. Sudah terbuka kasus itu, bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu, ujarnya. Oke. Menteri Koordinator Mahfud MD dengan tegas membantah kalau ada upaya pemerintah menjegal Anies dengan memakai hukum. Saya pastikan itu tidak ada seperti yang digemborkan orang banyak. How come dia bisa memastikan, ya kan? Sayangnya Mahfud MD tidak memberi kode siapa sosok yang akan ia endorse. Walau beberapa bulan terakhir tersiar kabar Jokowi telah menyiapkan orang pilihan melaju di pemilihan presiden tahun depan. Lagi-lagi Mahfud MD mengklaim bahwa tidak ada upaya pemerintah menghambat Anies. Demikian juga Jokowi endorse sosok tokoh bakal calon presiden. Saya jamin gak ada. Kalau ada oknum di dalam bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak. Oknum banyak, tapi kalau partai resminya gak ada. Terang pembantu Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju. Sekali lagi Mahfud dengan tegas ogah mendukung Anies. Saya nggak dukung Anies, jelas ada alternatif. Ya tentu saya menyebut preferensi saya si A, oke, tapi saya nggak bilang dukung karena saya Menko Polhukam, tegasnya. Good a point ya, karena dia Menko Polhukam dia tidak dukung si A, tapi sebenarnya dengan dia mengatakan tidak mendukung Anies itu sama saja dia sesungguhnya sudah menunjukkan preferensinya. Jadi kalau nggak mau mendukung ya nggak usah bilang gitu loh. Karena saya Menko Polhukam, saya nggak mau komentari soal itu, ya kan. Mestinya begitu dia bilang kan, untuk menciptakan situasi yang kondusif. Saya sebagai salah seorang penanggung jawab pemilu. Nah, kalau dia sudah bilang saya nggak dukung Anies, tapi nggak nyebutkan dukungan yang lainnya, itu kan sama saja dia ingin mengatakan dalam tanda kutip dia ingin berharap Anies tidak menang. Padahal dalam posisi sebagai pejabat publik di bidang Menko Polhukam yang tentu terkait dengan sama pemilu, dia tidak boleh menunjukkan preferensi seperti itu. Harusnya begitu. Jadi benar dia tidak boleh mendukung, tapi jangan juga menunjukkan dia tidak mau mendukung seseorang dia sebutkan. Jadi tepatnya adalah tidak usah berkomentar. Misalnya saya nggak bisa mengomentari karena saya Menko Polhukam. Mestinya benar. Tapi kalau dia sudah panjang lebar mengatakan Anies nggak mungkin menang, kecil kemungkinannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ditanya siapa jagoan. Oh saya nggak bisa mendukung karena saya Menko Polhukam. Nah, itu sama saja dia mengatakan saya mendukung selain Anies, kan kira-kira itu. Jadi kalau ada 2 calon ya dia akan mendukung siapa yang lawannya Anies, kan begitu. Kalau calonnya 3 dia akan mendukung salah satu selain Anies. Jadi ini bahasa komunikasi yang canggih-canggih ya, tetapi sebenarnya secara etik tidak etik juga ya. Sudah kesana kemari ngomong tidak mau Anies, tapi tiba-tiba ngomong saya sebagai Menko Polhukam nggak boleh mendukung. Itu sama saja seperti pelawak yang mengatakan saya ini nggak marah, tapi dia marah sambil marah. Saya ini nggak boleh marah, tapi dia marah ya. Saya ini nggak dukung, saya nggak boleh dukung siapapun. Saya nggak suka Anies, ya. Tapi itu artinya dia mendukung calon lawan Anies. Kan cara kita berlogika. Jadi kalau dia terus-menerus mengatakan tidak dukung Anies tidak punya peluang, ya artinya dia dukung yang lain. Kan gitu bahasa yang kita harus pahami ya, bahasa publik. Oke, sahabat daerah sekalian, coba kita baca komentar sahabat daerah terkait dengan hal ini ya. Jadi pendukung-pendukung Anies ya jangan gampang sewot. Kita bicara main logika, jadi biar logikanya sehat terus. Tapi penentang Anies jangan juga gampang sewot, main logika dong, biar sama-sama cerdas ya. Oke. Pak Refli Harun, kenapa Mahfud MD tidak netral sebagai pemerintah? Dia suka membentuk opini publik atas pernyataan-pernyataan dia dengan tujuan mengintervensi putusan hakim dan membela Jokowi. Mahfud begitulah ya.
ketika dia jadi ketua MK, bahkan dia pernah mengatakan istana itu sarang narkoba. Waktu di Indonesia Lawyers Club ya, dia live by phone kalau tidak salah. Ya memang, tetapi memang ada orang-orang tertentu yang punya privilege untuk ngomong seenak udelnya ya, seenaknya, tanpa kemudian ada yang melaporkan karena dia punya kekuasaan. Tapi ketika jadi pengamat ya ganas juga ngomongnya. Jadi cuman bedanya adalah stand-nya aja. Jadi kalau sekarang dia ganas membela pemerintahan dan rezim Jokowi, kalau di luar pemerintahan ganas mengkritik kekuasaan. Jadi sama-sama ganasnya tapi bisa terbalik posisinya. Itulah Mahfud MD ya. Tapi ya kita, apa yang ingin saya katakan, kita membutuhkan orang yang berbicara. Nanti bisa kita nilai. Yang susahnya kan pejabat gak pernah ngomong, gak pernah berkomentar, tapi di belakang garap terus. Itu yang bahaya. Tetapi yang paling bagus itu adalah tentu bekerja secara baik ya, sesuai dengan prinsip good governance, clean government, dan berkomentar secara baik pula. Hanya memang kadang-kadang kan kita ini dalam media sosial seperti ini kan gimana ya, menteri-menteri hadir di talkshow di YouTube, kemudian ikut perdebatan dan lain sebagainya. Jubir juga begitu. Jadi lama-lama seperti main drama semua dan berusaha merebut panggung semua. Kenapa? Karena apa yang dipegang saat ini ingin dipertahankan, tapi di masa depan sudah berinvestasi. Mahfud kan tetap ingin berinvestasi untuk masa depan, ya. Karena dia berpikir dengan kelahiran 56, berarti kan usia dia sekarang baru 67 tahun kurang. Ya belum 70-an ya, masih kuat untuk menjadi pejabat publik 5 tahun lagi. Jadi tahun 2024 usianya let's say baru 68 tahun. Ya 5 tahun lagi menjabat masih cukup kuat lah sampai 73 tahun. Begitu ya. Ya sahabat sekalian, itu saja yang ingin saya share kepada sobat RH sekalian. Dan memang ini ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kalau yang dikatakan Mahfud MD hanya 3 partai yang mengendorse ya saya kira benar. Kenapa? Karena semua partai kan sudah dicengkram, bukan punya sikap sendiri. Nah ini saya bantah ya. Tapi analisis. Jadi saya tidak sependapat, bukan membantah. Tapi kadang-kadang saya tuh nggak suka. Waduh, ada orang kadang-kadang mengatakan ini Pak Mahfud nggak bisa mikir, terlalu sempit. Nggak begitu cara kita membantah pikiran orang. Jangan mengatakan seolah-olah kita lebih hebat. Kita bantah aja, tidak sependapat ya. Saya tidak sependapat dalam konteks ini dengan pendapat Pak Mahfud bahwa partai itu sudah punya sikap masing-masing. Enggak. Mereka not independently bersikap. Mereka dicengkram lehernya. Mereka dikungkung oleh kekuasaan istana. Makanya KIB itu ya itu saya dengar dari seorang pengusaha ketika nanya kepada ketua umum atau pengurus KIB, ya saya nggak sebutkan siapa ya, kok kalian mendukung ini? Kalau kalian mendukung ini kan hancur karena masa Anda kan lebih mendukung Anies. Ya itu pemilihan presidennya kapan? 2024. Nanti kami baru hancur 2024. Tapi kalau kami tidak mendukung Anies sekarang, maka hancurnya sekarang. Ini orang yang hanya memikirkan jabatannya di partai politik ya kan. Nah, tapi memang iya. Jadi persoalannya adalah karena leher-leher mereka sudah dicengkram. Jadi gak mungkin kemana-mana. Makanya KIB itu seperti kalau dia bantuan tuh standby loan dia. Jadi bantuan yang standby itu. Jadi kalau misalnya istana mengatakan Ganjar, istana mengatakan Prabowo, ya. Sementara istana masih bernegosiasi dengan PDIP mau siapa? Kalau klop, udah KIB tinggal ikut. Jadi nanti KIB plus PDIP plus Gerindra plus PKB 6 partai melawan 3 partai. Kalau seandainya head to headnya Prabowo versus Anies. Tapi kalau head to headnya tidak Prabowo versus Anies, ya kita tidak tahu siapa mendukung siapa nantinya. Itu saja sobat RH sekalian. Kita lanjutkan dengan isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.